Mungkin matanya hari ini sudah rabun, tidak lagi jelas melihat kedatanganmu. Dan lidahnya tidak lagi tepat mengucapkan huruf-huruf ketika dia bicara. Tapi ingat, seandainya hari ini kau beri makan, kau beri pakaian, kau obati kalau dia sakit, kau belum bisa membayar jasanya. Kalau dia hidup hari ini, jangan pernah kau anggap dia bukan apa-apa. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada di dalam keridhaan orang tua. Murkanya Allah, marahnya Allah, bencinya Allah ada juga di dalam kemarahan, kebencian dan murkanya orang tua. Sekali dia bilang, ya Rob, anakku durhaka, ya Rob, maka celakalah kau dalam hidup. Mau apa, Pak? Tapi hari ini banyak di antara kita, karena sudah sukses, baru punya sedikit harta, orang tuanya sudah tak dipandang lagi. Masih hidup, apalagi sudah meninggal. Saudaraku, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai malam ini kita masih dapat melaksanakan sholat tarawih di masjid ini. Tidak lupa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, judul yang diberikan kepada kami, Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk bertaubat. Tapi wabil khusus kita bicarakan malam hari ini adalah bertaubat dari ketidakpedulian kepada orang tua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bapak Ibu, setiap kita lahir dari dua orang yang hebat, ayah dan ibu. Latar belakang kehidupan kita berbeda-beda. Begitupun ayah dan ibu kita. Tetapi dua orang yang hebat ini sangat berjasa dalam kehidupan kita. Mirisnya adalah banyak di antara kita ketika hari ini sudah sukses, sudah mapan hidupnya. Kalau ayah ibu kaya, anaknya jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, ayah ibunya bisa jadi pembantu di rumahnya. Benar?
saya sampaikan kepada Anda hari ini. Dengar. Siapapun kau saudaraku, kau banyak harta, tanahmu lebar, rumahmu megah, mobilmu mewah, tabunganmu banyak, pangkatmu tinggi, jabatanmu luar biasa, kau dihormati dan ditakuti di tengah-tengah masyarakat. Kau tidak bisa seperti itu kalau bukan karena dua orang yang hebat itu. Kalau dia hidup, mungkin tangannya sudah gemetar karena termakan usia ketika dia bergerak. Mungkin matanya hari ini sudah rabun, tidak lagi jelas melihat kedatanganmu. Dan lidahnya tidak lagi tepat mengucapkan huruf-huruf ketika dia bicara. Tapi ingat, seandainya hari ini dia kau beri makan, kau beri pakaian, kau obati kalau dia sakit, kau belum bisa membayar jasanya. Kalau dia hidup hari ini, jangan pernah kau anggap dia bukan apa-apa. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada di dalam keridhaan orang tua. Murkanya Allah, marahnya Allah, bencinya Allah ada juga di dalam kemarahan, kebencian dan murkanya orang tua. Sekali dia bilang, ya Rob, anakku durhaka, ya Rob, maka celakalah kau dalam hidupmu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa wasainal insan, kami wajibkan kepada manusia, biwalidayhi, berbakti kepada dua ibu bapanya, hamalathu ummuhu, terutama ibunya. Kenapa? Karena ada tiga hal yang hebat yang tidak bisa dilakukan bapak, tapi itulah sesuatu kehebatan ibu, dia mengandung. Kita semua dikandung 9 bulan lebih. Kalau kurang dari situ namanya prematur. Ada kekurangan pada tubuhnya, bisa kurang sehat, bisa cacat, macam-macam. Dan dia melahirkan kita. Menangis dia merasakan sakitnya melahirkan, koyak dagingnya, menetes darahnya, bahkan hampir mati dia karena melahirkan kita. Tapi ketika kita lahir, sakit yang tadi hilang begitu saja. Dia tersenyum, memandang wajah yang hanya 3 jari lebarnya itu. Dia pandang dengan wajah tersenyum, padahal tadi dia telah bertarung nyawa melahirkan. Tidurnya terganggu, bahkan makannya terganggu karena mengurus masa kecil kita. Maaf, pernahkah ada berpikir di kepala kita ini, di pikiran kita ini untuk membalas kebaikan itu, walau mencoba membalas? Karena tak mungkin bisa membalas. Apa kata Nabi? Seandainya kau gendong ibumu dari Makkah ke Yaman, lalu dari Yaman kembali ke Mekah, kau tidak bisa membalas kebaikan ibumu. Mau apa, Pak? Tapi hari ini banyak di antara kita, karena sudah sukses, baru punya sedikit harta, orang tuanya sudah tak dipandang lagi. Masih hidup. Masih hidup. Apalagi sudah meninggal. Saudaraku, kau dengarkan yang kukatakan malam hari ini kepadamu. Kalau kemarin kau tidak sempat ziarah ke kuburnya, kemarin kalau kau tidak sempat datang ke kuburnya kalau dia sudah meninggal, karena sibukmu luar biasa, bisnismu luar biasa hebatnya, kau begitu sibuk dalam urusan duniamu. Dengar,
Di dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mati itu mendengar dan melihat orang yang hidup. Ngapain kita mereka lihat? Ngomong apa kita, seperti apa perilaku kita mereka lihat, mereka dengar. Coba bayangkan kalau kau kemarin Ramadan akan tiba tidak ziarah ke kuburnya, padahal kuburnya mungkin di dekat kampung kita. Jangan-jangan kuburnya di pinggir jalan. Kau tiap hari lalu lalang dari jalan itu. Orang sudah datang ziarah ke kubur-kubur di sampingnya. Dia lihat anak si fulan datang, cucu si fulan datang, anak si fulan ziarah. Kira-kira dia bilang apa? Mungkin dia akan bilang, nah, kau lupa mungkin sama mama ya. Nah, kau mungkin lupa sama ayah ya, nah. Kau lewat lalu lalang dari jalan ini, padahal kuburku dekat. Gak bisakah kau singgah untuk mencabut rumput di atas kuburku? Sekedar kau angkat tanganmu untuk mendoakanku. Mungkin dia bilang itu kepada kita, tapi kita tidak dengar. Yang mendengar kata-kata daripada mereka adalah binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan. Saya ulangi, ada tidak terpikir oleh kita betapa beratnya dulu dia membesarkan. Saya berani mengatakan, dengar yang saya katakan ini. Saya berani mengatakan, setetes air mata ayah dan ibumu jatuh ke bumi karena perilaku jahatmu. Dengar, sesungguhnya kau akan merenanginya di akhirat nanti 5.000 tahun lamanya. Menetes air matanya karena kejahatan kita. Dia berkata dalam doanya, ya Rabb, kenapa aku lahirkan anakku ini, begitu menyesal aku. Mungkinkah? Tidak. Seorang ibu tidak pernah menyesal melahirkan anaknya. Paling dia bilang, ya Rabb, anakku membuat aku menderita. Ibu, apalagi Anda melahirkan. Saya katakan, kalau hari ini ibu Anda, ayah Anda bersama Anda, ibu, khusus Anda tahu sakitnya mengandung, capeknya mengandung, sakitnya melahirkan, capeknya, susahnya mengurus anak. Kalau hari ini ibu Anda, ayah Anda ada bersama Anda, lalu Anda durhaka, saya katakan Andalah manusia paling bodoh di atas bumi ini. Kenapa Ustadz bilang? Karena Anda tahu bagaimana rasanya derita yang mereka rasakan dulu. Sekarang Anda rasakan, tapi Anda durhaka kepada orang yang berbuat itu kepada Anda. Bapak-bapak, jangan Anda sombong dengan harta Anda. Apalagi Anda takut kepada istri. Maaf ini ibu-ibu, saya tidak ingin melangkahi hak Anda. Tapi saya hanya menasihati saudara-saudara saya ini. Karena banyak laki-laki hari ini menyepelekan ayah ibunya karena takut kepada istrinya. Dan banyak wanita hari ini dia marah kepada suaminya ketika suaminya memberi nafkah kepada orang tuanya. Dengar, harta kita adalah milik ayah ibu kita. Maka ayah kita tidak perlu minjam kepada kita, Bu. Ayah kita tidak perlu minjam kepada kita, Pak. Dia boleh saja mengambil harta kita sesuka dia. Oleh karena itu, taubatlah. Kalau dia masih hidup, datangilah. Perbaikilah baktimu hari ini kepada ayah dan ibumu. Karena walaupun kau capek tahajud, ingat, kalau sholat fardu saya tidak akan bilang lagi. Kau capek tahajud, kau capek baca Quran, tapi orang tuamu kau biarkan melarat.
Kau biarkan mereka menderita, tidak kau pedulikan mereka karena kau sibuk dengan kehidupanmu, maka sungguh ibadahmu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham enggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah angkat keningmu, saudaraku. Jangan pernah kau angkat keningmu dari tempat sujudmu ketika kau sujud terakhir dalam solatmu, dalam setiap solatmu. Jangan pernah kau angkat keningmu dari sujudmu dalam setiap sujud terakhirmu dalam solatmu, sebelum kau katakan, ya Rabb, ampuni dosa ayah dan ibuku. Tapi tentu di dalam hati. Jangan pernah. Dan jangan pernah kau tengadakan tanganmu berdoa meminta kepada Allah tanpa kau doakan ayah ibumu, karena doamu pasti tidak dikabulkan. Pahamilah itu. Tidak akan dikabulkan oleh Allah doa seorang anak sebelum dia doakan ayah dan ibunya. Jangan. Banyak kita ini mentang sudah ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, lupa kalau ayahnya ada di rumah. Makan enak, sesuka hatinya. Pernahkah Bapak Ibu kalau ada ayah bertanya, apa yang ayah suka, apa yang ibu suka makanan? Kita masak sesuka kita. Apa kita bilang sama ayah kita, mama ini makan aja pun susah, mama ayah ini makan aja pun payah. Ingat enggak hari ini kita tanya kepada anak, kita mau masak apa nak hari ini? Senangnya kalian kita masak apa hari ini? Itu yang ibu tanya kepada anak-anak. Nak, ini ibu masak yang makanan yang kalian suka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, aku jengkel dengan makku, cerewetnya setengah hidup. Luar biasa. Dengar saudaraku, saya sudah lama tidak punya ibu. Saya sudah lama tidak punya ayah. Dengar yang saya katakan ini. Kalau hari ini kau kesal mendengar repetan ibumu, bentakan ayahmu, karena dia merasa jengkel dengan kita. Kalau dia mati nanti, dia meninggal nanti, dia wafat nanti. Dengar yang saya katakan ini. Kau akan rindu repetannya. Kau akan rindu dibentak. Sebagaimana saya rindu dimarahi ibu saya. Demi Allah, saya rindu dimarahi ibu saya. Saya rindu dimarahinya. Saya rindu dibentak ya saya. Tapi hari ini tak bisa lagi. Hari ini tak bisa lagi saya mendengar bentakan itu. Karena sudah 30 tahun yang lalu dia wafat. Ibu saya sudah wafat 20 tahun yang lalu. Tak mungkin saya mendengar bentakannya. Maka kepada anak-anak muda remaja yang saya lihat tadi ramai, jangan kau jengkel ketika dibentak ibumu, direpeti ibumu, dimarahi bapakmu, saudaraku, anakku, kelak kau akan rindu mendengarnya. Tanyalah ayah-ayahmu itu, yang mungkin hari ini tidak punya ayah dan ibu lagi. Rindu kita mendengar. Apalagi ketika menjelang Ramadan. Saya teringat sekali sama ibu saya. Kalau menjelang Ramadan, ibu saya bilang sama ayah, potongkan ayam jago itu, ayam jantan, supaya timbul nanti makan sahurnya enak. Saya teringat itu. Disembelih ayah saya, ibu saya masak rendang kampung. Masya Allah, nikmat luar biasa. Kalau hari raya, ibu saya masak anyang. Masak anyang. Kami makan, rindu. Jadi doakan ayah ibumu, jangan sampai kau lupa. Taubatlah dari ketidakpedulianmu kepada mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Saya ulangi, terakhir saya sampaikan, karena hanya sekali kita berjumpa.
Taubatlah bapak saudaraku semua dari ketidakpedulian kita kepada ayah ibu kita. Walaupun mereka sudah meninggal. Apalagi mereka masih hidup hari ini. Karena penyesalan itu tidak bisa kembali lagi. Penyesalanmu tidak berguna ketika nanti dia sudah tiada. Oleh karena itu, sebelum saya tutup ceramah ini, saya ajak Anda berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami selama ini tidak peduli kepada ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa kami selama ini kami tidak memperhatikan ayah ibu kami. Ampunilah dosa kami karena kami lalai berbakti kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ayah dan ibu kami masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya berilah kesehatan dan keselamatan ya Allah. Kalau dia sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jadikan dia orang yang taat beribadah ya Allah. Wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ayah ibu kami telah meninggal ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Jangan kau siksa ayah ibu kami ya Allah. Jangan kau siksa ayah ibu kami ya Allah. Berkat kemuliaan bulan Ramadan ini ya Allah, kami memohon ya Allah, lapangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Tempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya ya Allah, dan masukkan mereka kelak ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.